Perkenalkan Bu, saya Gusti dari Sahabat Kehidupan, teman saya Pak Nur Iskandar dari Polres Tangerang Kota nih. Adek. Hai. Malu. Namanya Cantik. siapa? Nur Latifah. Si cantik. Salim cantik. Kamu habis dari rumah sakit ya? Iya. Hah? Diapain aja di rumah sakit? Hah? Ditanya apa? Ditanya apa? Jawab tuh. Hah? Kan udah sekolah. Jawabnya Kelas berapa sekolahnya? kelas 3. Kelas 3. Oh. Berarti ini sejak sakit udah lama nggak sekolah? Udah hampir 7-6 bulan ini. 7-6 bulan ini ya? Tapi gurunya udah kesini sih, udah ngertiin. Paling di unian tidak naik. Nah, di soalnya kan dia ketinggalan pelajaran. Biasanya naik kelas 4. Ini awalnya gimana nih Bu bisa kayak begini? Bangun tidur Pak. Bangun tidur? Artinya sakit, itu Bang masih bisa jalan. Cuman agak pincang nih jalannya. Ya pikiran orang tua mah dia jatuh nggak bilang, ya kan. Saya punya alternatif, urut dia. Oh diurut? Soalnya udah saya pertama pincang tuh saya diemin selama 3 hari. Bilangnya bangun tidur, Neng jatuh enggak? Enggak. Neng jatuh enggak? Enggak katanya. Saya bawa ke tukang urut. Dia bilang katanya bisul buta, tukang urutnya. Nah dari urut, pikiran saya mah bisul buta. Udah dah ya, kita juga pecah apa gimana. Selama sebulan saya diemin kok ini malah tambah bengkak kakinya. Dari sebulan itu tambah bengkak kakinya. Saya alternatif ke bidan, minta obat ini. Kata bidan udah minum obat nyeri. Udah bidan, udah setelah ke bidan udah seminggu nggak ada perubahan nih anak, masih sakit, jejeritan malah tambah parah gitu kan. Saya bawa ke puskesmas. Setelah di puskesmas dikasih surat rujuk, nggak berani tindakan soalnya bengkak banget, kakinya juga nggak bisa ditekuk, lonjor aja dia lempeng. Dari puskesmas dikasih surat rujuk ke Polda. Jadi dokter obat dia. Jadi diagnosa awal apa dari rumah sakit puskesmas? Dari puskesmas katanya ini harus dironsen Bu, saya nggak bisa. Oh belum mastiin. Belum mastiin. Tadinya kan saya di puskesmas mintanya lab darah, ini penyakit apa gitu kan. Ke rumah sakit saya mikir lagi kan namanya disebut rumah sakit pasti biaya kan. Gitu kan. Setelah biaya begini kan ke rumah sakit Kodam udah dikasih surat rujuk dari puskesmas itu, saya pulang lagi kemari, nggak langsung saya ke Kodar. Ya kan saya mikirnya kan ongkos PP buat rumah sakitnya kan, saya nyari dulu uang buat rumah sakit Kodar selama seminggu. Udah ada duit buat PP buat ongkos, baru dari situ saya bawa ke rumah sakit Kodar. Iya, BPJS baru bikin saya. Baru bikin? Makanya saya nggak berani, kalau nggak ada BPJS saya nggak berani bawa ke rumah sakit. Selama rumah sakit ada kendala apa yang dialami? Dari apa Pak? Nah, dari selama di rumah sakit ada kendala nggak, hal-hal yang beberapa yang kurang maksimal apa lancar-lancar aja? Dari kendalanya dari ongkos aja Pak. Ongkos aja ya? Iya. Soalnya kan yang usaha kerja di sini cuma saya doang kerja di kantin. Bapak kerja apa bapaknya? Bapaknya udah lama nganggur dia. Udah selama setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Nggak usaha apa-apa, cuma hanya usaha nani aja gitu kan. Kalau di biaya untuk ke rumah sakit berapa biasanya sekali jalan? Sekali jalan
Grab itu PP kadang-kadang 320. 320 Iya. PP sekali jalan. Sekali jalan, sekali pulang pergi. Hmm. Seperginya 150. Kadang-kadang kan suka nggak sama ya. Iya. Pulangnya kadang-kadang 156. Makan apa gimana di sana? Ya makan kalau udah pulang ke sini aja saya makan. Oh. Kadang-kadang paginya kan berangkatnya suruh pagi. Jam 7 udah ada di rumah sakit. Kadang-kadang saya subuh bangun, saya sarapan apa aja dulu gitu yang ada roti. Bisa berapa kali? Seminggu sekali saya ke rumah Seminggu sakit. sekali? Iya. Di rumah Fatmawati ngajarinnya seminggu sekali. Tapi ini kakinya masih gede berarti, masih bengkak berarti. Ini dia ada pecah kayaknya, Pak. Pecah. Iya. Bisa saya lihat tuh. Dia pecah. Oh iya. Kemarin pecah, dia keluar ini. Ini Keluar. apa ini? Justru itu daging. Daging ya? Iya, dagingnya keluar. Pecah, dia keluar cairan nanah dari sini. Kan dokternya juga bingung, kok gue bisa jadi pecah ya, karena kan gimana ya dok, saya kan kalau ngegotong kan abangnya ininya, saya ininya ya kan, ya jangan ini ya dok, gimana tuh sayanya kan nggak bisa Apa pakai ganjalan pakai kayu gitu biar lurus terus? Bisa. ini. Justru dari rumah sakit selama saya berobat bolak balik selama 6 bulan ini 5 bulan belum ada tindakan apa-apa, belum, ibarat kata kasarnya belum mendapat obat. Baru hasil kemarin tuh Baru diagnosa doang ya? iya, itu ronsenan aja sampai 4 dia, 4 kali ronsen, dapat hasil, dapat dikasih obat hanya butiran itu. Coba dek, ambil dek obatnya dek. Ini ya, ini ya. Iya dek. Tadinya Nggak bisa mah nggak bisa ditekuk, nggak Nggak bisa bisa. dinin ya. Udah nggak bisa digerakin lagi tuh. ini masih mending pak, ini udah agak kempes. Semenjak nanahnya keluar kan dipencet terus sama dia nih, dia mungkin nggak betah kali ya. Pak ma sakit dipencet, kalau dipencet nih sakit nggak keluar nanahnya tuh sampai habis 3 sarung kayak gini lepek semua tuh. Nanahnya keluar udah agak mendingan, ini agak kempes, hanya dikasih obat ini dari rumah Jadi sakit. muncul begitu lama baru Muncul ini jalan itu. bang saat 3 mingguan. 3 mingguan. Iya, tadinya Kayak lebih bisul ya? dia semacam bisul, tapi kata dokter bukan bisul. Infeksi tulang. Tadinya kan ditanganinnya sama dokter tumor, sangkanya kan tumor. Soalnya dari rumah sakit Kodar itu bilangnya ada kemungkinan bu, ini kemungkinan apa pak? Kata saya gitu, dok. Kalau nggak tumor, infeksi tulang kata dia gitu. Ibu buru-buru bawa ke rumah sakit Fatmawati, rumah sakit gede katanya. Kalau di sini peralatannya kurang komplit. Pak, mau nggak bisa ditanganin di sini? Saya bolak-balik nggak bisa pak, jauh kata saya. Ya ibu kesian nggak sama anak ya, kasihan nggak mungkin saya nggak kesian sama anak kalau nggak saya bawa kemari gitu kan. Udah setelah itu udah Tapi saya nggak langsung bawa ke Fatmawati, saya bawa pulang lagi dulu, saya cari dana dulu ya kan. Uangnya saya dari awal mah saya nggak bisa pak, nggak kuat. bisa ada juga setiap orang Iya. ada coba masing-masing. Ya Jadi selama pendidikan dia nggak sekolah, apa ada daring apa gimana tugas-tugas khusus dari diberikan sama sekolahnya? Jadi tadinya supaya- dapat di grup ini kadang-kadang anggot-anggotan pak sakitnya, kadang-kadang jari-jarinya pada sakit. Oh ini dia kayak ngilu gitu ya? Iya, jadi neng belajar neng, ini di HP di grup ada pelajaran. Jadi kalau megang pensil tuh dia getar begini terus, jadi dia Kayak nggak tremor bisa. gitu ya? Oh jadi ke efeknya ke tulang Ke semuanya tulang ya? semua jadi dia. Jadi bukan kaki doang ya? Iya benar. Itu kalau dia lagi kesakitan gitu kadang nggak tentu jamnya apa gimana. Enggak, kalau lagi angot ya ini kan tadinya kan belum dapat obat sama sekali dari rumah sakit. Jadi saya alternatif, saya beli di apotek obat nyeri aja kan. Saya kasihin terus aja obat nyeri. Soalnya saya berkali-kali minta sama dokter, belum berani ngasih obat tuh soalnya ini belum ketahuan penyakitnya apa gitu kan. Nah sekarang udah positif, dia penyakit infeksi tulang, baru dikasih resep dokter. Oh. Hanya dikasih obat nyeri dulu Ibu ya? di kantin mana bu kerja? Di kantin Eon. Ian. Ayan. Kalau Kerja apa punya sendiri? Kerja sendiri, kerja saya. Oh, Itu kerja. punya adik, saya kerja ngebantuin. Saya sistem ibaratnya adik percaya ke saya. Udah kak, kalau kamu setor berapa aja gitu setiap harinya. kalau penghasilan kalau boleh tahu dapat sebulan per bulan berapa? Kan kalau itu kan modal sendiri. Sehari saya modal nggak bisa gede. Kalau gede sih bisa. Itu dana berhubung dana yang saya nggak ada, modal saya 300.000 gitu kan. Dan saya sehabisnya aja udah saya pulang gitu. Kalau kontrakan sendiri berapa sebulan? Ini
sebulan 500.000. Sebulan 500. Udah nggak itu udah kotor ya, listrik sendiri ya Bang? Enggak, bayar sendiri saya. Sendiri. Listrik kan Oh, tokennya listrik masih. Token bayar sendiri, air tokennya sendiri, bayar sendiri. Tuh, jadi Pisah ya, nggak bersih gitu. enggak. Kalau itu listrik berdua, ini kan kontrakan itu sebelah. Iya, Barengan berarti. Kayak patungan kalau gitu. iya seminggu saya, seminggu dia gitu. Seminggu saya paling ngisi 20.000. Nanti kalau habis seminggu lagi dia bayar seminggu. Isi Berdua, 20.000. iya. Oh. Ya, berdua aja gitu. Iya iya iya. Ini juga dokter kemarin juga, saya kan ke rumah sakit kemarin. Kemungkinan kalau sampai ini infeksinya dia nggak kering juga setelah ini 2 minggu enggak. 2 minggu kan saya balik lagi tanggal 27. Tanggal 27 ibu, anak ibu infeksinya belum kering juga. Saya punya tindakan katanya anak ibu harus dioperasi Oh. buat ngebersihin tulang yang di dalam. Oh. Makanya saya bingung, mau dioperasi. Nanti tanggal 27 masih minta jadwal itunya, jadwal operasinya. Oh, tapi udah cek lab segala macam udah. Udah semua Pak. Kepastian tanggal. Lab 2 kali, Oh, ronsen sampai 4 kali. Makanya rambutnya botak kan laser itu kan jadi ibarat kayak model lagi. kemo gitu ya. Iya, Oh, botak rambutnya. agak Agak tipis ya. rontok, iya. Oh. Setiap nyisir rontok aja dia Pak rambutnya. Ya kata orang-orang sih dari laser Efek, itu. iya, efek dari ini kemo gitu, kayak Saya kemo. kaget kok ini anak kalau setiap Mesin nyisir jaringan. begini terus, rambutnya rontok terus gitu kan. Apa dari penyakit, apa dari mana? Kata orang-orang mah dari laser. Iya, efek sampingnya kali ya. Jadi setiap itu saya punya ini aja. Ronsenan dulu. Jadi Jadinya ronsennya yang kaki ini nih. ini dari ini yang hasil kemarin saya di ronsen. Ini yang di mobil yang dalam tabung itu tuh yang anaknya dibius Oh segala iya, itu ini. yang kayak Iya. model apa namanya MRI ya. Kamera Iya. ya. Kayak model kayak gitu. Jadi ini ada kendala di sebelah sini ya. Iya, tulang Ininya sumsum. ya. Iya. Tahu saya nggak ngerti kalau masalah kayak gini. Jadi apa nggak sama gambarnya antara sebelah kiri dan kanan. Iya. Ini rumah sakit yang dari Kodar, di ronsen juga kan. Pertama awal dari Kodar ini. Makanya saya bingung kok banyak ronsenan gitu. Kok udah Tapi tahu udah hasil minta ini. dijelasin ini karena apa Kenapa Pak? sehingga maksudnya sudah dijelasin masing-masing tiap orang. Udah setelah ketahuan ini sama ini nih. Bahwa dia infeksi tulang gitu. Infeksi tulang ya. Bukannya tumor. Tanya kan ditanganinnya sama dokter tumor. Tapi kalau kata dokternya apa risiko yang terberat dari infeksi tulang ini gimana? Ada kemungkinan sembuh nggak atau gimana katanya? Kemungkinan sembuh pasti sembuh Bu. Kalau ibu asal sabar niat, ya saya pasti sabar lah Pak. Namanya buat anak ya Jadi kan. rutin gitu ya pengobatannya. Asal rutin, jangan sampai Putus ya. putus. Kalau disuruh ibu minggu besok harus balik lagi, harus ibu balik lagi. Kalau ibu ini awal lagi dari ulang lagi dari itu, makanya saya usaha mau walaupun utang pinjam juga Kendalanya biaya doang sih. biaya ongkos doang, ya. kena ongkos doang. Soalnya nggak ada kendaraan sayanya, hanya PP Grab aja buat biar rutin. Selama 6 bulan saya Operasi berturut-turut. gimana ini ya tanggalnya schedule-nya? Justru tanggal 27 nih 27 keputusan. April ini. Mm-mm. Jadi mungkin dia kontrak tanggal 27 tapi Nunggu belum abis ini kepastian. dulu dok katanya, nunggu ini Pak, kalau habis ini obat ini habis selama 2 minggu kan suruh balik lagi tanggal 27. Dia periksa masing basah begini nih kata dia, masing keluar cairan terus. Terpaksa dokter saya ngasih jadwal buat operasi gitu. Tadi di cover semua BPJS. Kenapa Pak? Operasi nanti di cover semua. Operasi kurang tahu saya. belum Tapi dijelasin selama ya? ini nggak ada bayar biaya. sama sekali di rumah sakit. Cuman keselnya kemarin udah megang di tas-tasan suruh nggak ada obatnya di sana, suruh nebus di luar. Iya. Ini saya tebus, terus yang satu saya nggak ketebus obat kompresannya. Berapa? Yang nggak tebus Infusan sama. katanya, infusan buat kompresannya. Berapa itu? Kurang tahu saya. Kalau ini Dananya nebus obat kan berapa nih? di luar saya nebus hampir berapa ya, hampir 60-an ini. Oh. Obat penang nyeri doang sih ini mah ya. Heeh. Apa namanya? Kalau Iya. kompresannya saya nggak ketebusnya emang belum ada dana sayanya. Berarti adik ini tiduran aja berarti begini. Iya. Tapi harus di ini Bu, Kalau apa namanya? kemana-mana digotong gitu. Jadi supaya ininya tuh. Iya, apa namanya? biar enggak. Kalau patah ini kayak model si Laura Hana tuh kelamaan di ini jadi takutnya ada koreng lagi di sini. Iya, saya Korengan. minyakin aja minyak
panas kata dia. Udah Neng kalau bisa miring-miring. Duduk. Ini masih mending bisa miring Pak. Tapi Tadi mah duduk bisa dia. Duduk bisa. duduk alhamdulillah udah Kalau bisa. kalau ke kamar mandi misalnya ke BAB apa segala macam. Ya dia duduk dianya tapi ininya ditatakin pakai dijongkok gitu. Disamain lah sama, Iya. sama badan dia gitu. Ya jangan tidur terus dengan posisi yang sama, takutnya Iya, koreng di sini. selama 3 bulan tuh nggak Jadi bisa dia miring-miring. Sekarang udah bisa Celentang miring. aja, sampai belakangnya juga agak kupas gitu kepanasan mungkin di Panasan, kasur. ya. Pemanasan. Iya. Harus sering-sering diangkat, posisi dipindah-pindah. Kalau emang masih ada yang nggak bisa, ibu sendiri yang pindahin. Iya, kadang-kadang saya pindahin Neng posisinya anaknya gimana, ayo Iya, bantu jangan gitu kan. terpaku gitu. Kan nanti otot-ototnya ini Iya. jadi nggak stabil lagi. Kan pengen dijemur di depan gitu kan, malu mah aku tadi gotong-gotong balai ini maksudnya dijemur di luar gitu kan. Pakai ini aja, pakai kursi roda. roda. Ya, justru itu karena berhubung udah ada kursi roda mah tiap pagi dijemur. Iya. Ya Neng ya. Kalau nggak dicoba dulu aja Nur. Dicobain kursi rodanya biar ini, biar Bisa nggak nggak susah. itunya ya? Potong. Enggak apa ininya kakinya tuh yang sebelah ke atas. Coba, coba. Ayo. Ini. Sakit nggak kalau ditakut doang nih? Kameranya. Satu lagi tuh. Yang licin. Eh? Kenapa? Udah nggak usah malu sama Om. Biar cepat sembuh ya. Ntar biar bisa sekolah, main. Sama mamanya sama om. Cobain biar bisa ntar. Duduknya tahu tekniknya gimana ntar. Kita kalau sakit ngomong ya. Ya. Hmm. Tahan ya. Hmm. Ya tadi ganjel dah nih, pakai sarung apa terikat biar nggak ketemu. Tuh kan? Wah, mantap. Ada sarung nggak di ini? Hmm. Apa nanti dikasih ada aja ininya nanti. Nggak jelas, kan sementara doang. Pegang sama Neng. Ya bisa nggak? Neng gini neng. Nah, ini satu lagi nih. Nah, Rumah sakit juga begitu. Oh gini. Kalau minjem di ini apa? Di rumah sakit. Berarti 7 bulan ini udah nggak bisa jalan ya, begini aja ya. Gini aja. Hmm. Om masuk kok. Hmm. Udah, Dedek. Iya. Ntar besok, kalau ini mantar pakai kayu bu. iya. Ya nanti di sama abangnya. Sama abangnya. Ya, nanti dibikin kayu aja nanti. jadi nggak Iya. sampai dia megang terus. Heeh. Tapi mau digerak-gerak ini nggak bisa sama sekali ya. Digerakin dibantu sama dia sendiri sih. Kalau bergerak gini bisa dia. Coba deh nih gerakin nih. Nggak dilatihnya neng dengkulnya. Iya. Oh, nggak sakit dia, Sakit ya? masih sakit. Berarti dia nggak bisa ditekuk berarti dia. Nur. Berarti udah ini ya. Di mungkin tempurungnya kali. Awalnya bahasa dokter, ini bu dengkul sama dengkul ngekruk begitu jadinya apa sih bernanah gitu dalam dengkul gitu. Ini buat mengikat kalau ininya tuh. Buat nyender kaki di sini. Ya, mantap dah. Nanti bisa buat jalan-jalan ya. Bisa buat Main kemana gitu. Temennya suka nyamber gitu. Daripada tidur-tiduran. temennya jangan kan nih, pernah sekali dijemur di situ temennya ngeliatin dia jejeritan malu. Oh, Jangan malu. ya. Jadi mas Nanti kan bisa main sama teman-teman nanti ngedorongin gitu. ngedorongin. Iya.
biar nggak apa namanya biar nggak di kasur terus gitu loh. biar ngelihat, Ya, biar seger gitu kan. iya, fresh. Nanti kan bisa jalan-jalan, jalan juga rata kan ini bisa. Bagus. Ini juga Apa bagus, ini? aspal Iya. semua. Pagi-pagi ntar sama ayah ya. Nggak mau dia sama ayahnya, mamanya aja. Ada. Tahu pada kagak akan sama ayah. Kurang Ya. perhatian apa gimana nggak tahu juga. Ya udah Bu, gini aja apa namanya? Untuk Ko Irwan sama Bu Lida dari Sayap Sayangi Anak Yatim dan Piatu. Terima kasih ya untuk donasi kursi rodanya ini sudah saya sampaikan, bermanfaat banget katanya untuk Adik Nur ya. Seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Hah? Seneng? Iya, ntar kan bisa jalan-jalan ntar. Ngomong atuh Neng. Ah, iya. Enggak usah malu-malu. Tuh. Anaknya si Anang. Anak Santi. Anak Asandi. Jadi selama ini udah 7 bulan ya Adik Nur ini nggak pernah pergi kemana-mana. Jadi tiduran aja dia. Ya kondisi kaki begini nggak bisa kemana-mana ya. Semoga nih bermanfaat lah kursi rodanya ini dari tim Sayap gitu. Makasih Dan- banyak ya Pak ya. ya. Udah ngebantu keluarga saya. Ya sama-sama. Dan ini Bu, saya kemarin open donasi untuk Adik Nur. Ada rezeki juga nih. Nih, Adik. Nah ini tuh, nih dapat rezeki dari teman-teman Om dari Sahabat Kehidupan sama Kelapa Muda Sahabat Kehidupan. Jadi terima kasih nih untuk teman-teman Sahabat Kehidupan yang kemarin saya sudah open donasi selama 5 harian lah, 4 hari 5 harian. Dan ini hasil donasinya sudah saya kirim. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman kantor saya Pak Hadi, M. Hadi Susilo, yang sudah berbagi rezekinya untuk Nur, dan untuk adik saya Igu Sayu Agung Dwi Jayanti yang sudah ikut berpartisipasi juga. Dan terima kasih juga untuk Ci Silvi yang sudah ikut berdonasi dari Tangerang Jet Happy yang saat ini ada di rumah sakit juga nih Bu, Ci Silvi. Ya, minta doanya juga lah untuk rekan-rekan saya, untuk Ci Silvi. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman saya yang nonem, yang memang dalam kegiatan saya ini ada yang beberapa yang transfer emang tidak ingin disebutkan namanya, ya nonem lah saya sebutnya. Ya terima kasih juga. Dan terima kasih juga untuk pelanggan es kelapa Sahabat Kehidupan yang sudah belanja kelapa muda Sahabat Kehidupan ya, sehingga ada rezeki sedikit bisa berbagi juga di sini ya. Ya, ini Adik, terima ya. Terima kasih sama-sama. Buat Adik biaya ke rumah sakit ya. Om, gitu. Lain lagi biar ada rezeki lagi, biar kesini lagi kita. Ya next time kita kesini lagi udah sehat ya. Semangat ya. Amin, mudah-mudahan. Semangat biar bisa jalan lagi gitu. Tetap berdoa ya. Tahu nggak kemarin Om ngelihat Neng nangis, tahu nggak, di video sedih, tahu nggak? Ya nangis Tuh. kalau kumat begitu. Oh Mau iya. lagi sekarang juga keadaan sekarang ini kalau lagi kambuh lagi sakit banget. Udah geglenggongan tuh badan udah kayak melengkung-melengkung, udah gak dirasain hawa sakit gitu kan. Yang namanya belum dapat obat dari dokter kan bingung mau kasih obat apa nih, obat apa gitu kan. Takut kesalahan lagi gitu kan. Dia bisanya ngusap-ngusap doang deh. Ibu punya nomor rekening Ibu? Punya bekas abangnya tuh ada. Tapi masih aktif. Masih aktif tapi nggak diisi-isi. Ah, Angus nggak tuh? mungkin kurang tahu juga ya. Selebihnya kalau ada Kalau Ibu punya nomor rekening atau apa, nanti saya akan tulis di YouTube saya. Mungkin untuk teman Sahabat Kehidupan yang belum bisa ikut berpartisipasi atau berbagi rezekinya kepada Adik Nur, ya mungkin nanti bisa lihat di link deskripsi saya. Kalau memang ada yang ingin berbagi rezeki, monggo nanti silakan DM saya aja untuk CC-nya untuk Adik Nur nanti. Nanti berapapun nanti akan saya sampaikan donasinya nanti ke sini. Kalau memang lebih baik kalau ada nomor rekening Bu, nanti bisa biar langsung, saya akan tulis. biar
Tapi rekening keluarga, rekening ibu, jangan rekening orang lain. Iya, iya. Tapi Kalau orang lain nggak pernah ini sih. iya, Kalau bisa ini kan ada ini bisa buka rekening kan Bu. ya nanti bisa kita masuk biar Di WA kita. aja ada nomor teleponnya. Iya, ada sih. Tadi Coba lihat aja nanti nomor rekeningnya kalau emang masih Iya, aktif, nanti dikirim. kirim ke saya aja, nanti saya upload di ini di YouTube saya, nanti akan saya bagi. Jadi ini Bu, mohon maaf izin juga nanti saya untuk video ini saya upload di channel saya untuk saya Apa-apa, bisa saya emang nggak malu dibantu. Iya. Saya emang keadaan saya kayak Iya. gini gitu. agar saya bisa bagikan ke beberapa teman-teman di komunitas ya, mungkin nanti ada rezeki buat ibu gitu. Ya, karena saya juga bantunya bisa seperti ini Bu. Jadi bukan untuk nyari pamor atau apa, memang karena situasi sekarang mereka lebih lihat kenyataan. Oh ini loh seperti ini kondisinya gitu loh Bu. Iya. Jadi selama ini saya bisa berbagi atau membantu teman-teman ya begini caranya. Iya. Karena orang pengen ngeliat bukti gitu. Ya betul betul Nggak betul. karena hanya omongan aja. Iya. kalau bisa Ibu buka rekening jadi enak kita kalau ada Nanti kalau ini nanti saya bisa saya tulis. Iya, iya. Ya. Nanti kalau ada yang ingin berbagi gitu, langsung ke Ibu. nanti langsung ke ibu. Tapi nanti kalau memang belum ada ya nanti nggak apa-apa lewat saya dulu nanti. Kita bolak-balik lah. Ya nanti saya open rekening juga buat punya saya aja dulu di sana. Nanti kalau emang ada yang ingin berbagi nanti biar ke saya dulu. Tapi kalau emang ini Yang beda. kemarin yang saya kerja di kantin yang kesini tuh siapanya Pak? Oh itu dari wartawan National Expos, Erik namanya. Nah, dia yang ngasih informasi juga. Jadi Terima kasih buat Pak Erik. ya terima kasih juga nih untuk Acil dan Erik dari National Expos yang sudah memberikan informasi. Iya, Iya. temen kan ada kerja di kantin, Hah? di Eon ya. Dia nanya, itu tukang sate tutup melulu kenapa sih gitu. Kadang-kadang kan saya libur di kantin biasa diizininnya seminggu sekali. Saya kadang-kadang seminggu 3 kali liburnya, 2 kali. Soalnya kan ngurusin ini dulu. Ibu jualan sate di sana. Iya, Oh, sate apa Ibu? sate ayam, Oh, sate sate ayam. taichan, Oh. iga bakar kayak gitu. Iya. Kita mampir. Iya, Pak. Soal- Pak. Soalnya saya kan baru dapat informasinya. Jadi saya itu kegiatan saya ini berdasarkan informasi, Bu. Setelah saya dapat informasi, saya cross check. Setelah saya cross check, baru saya berani open donasi. Jadi kalau saya nggak ada yang cross check, nggak ada yang ini, saya nggak berani saya open donasi, gitu. Pernah dia lagi ngebet-ngebetnya, saya minta izin pulang nggak dikasih ya, sama yang sewa kantin itu. Oh, Cina apa nggak tahu udah saya. Kan kalau tanpa izin apa gimana dipotong omset 100.000 wow. begitu. Makanya saya rutin saya masuk entah jadwal liburnya saya minta hari Rabu gitu. Kalau Ibu kerja yang ngejaga siapa? Enggak ada tutup soalnya nggak ada yang pernah orang lain Ini Jagain ini jagain. jagain ini. Itu kakaknya kalau kakaknya abangnya kan sekolah abangnya kemarin lagi online terus. Kalau abangnya kakaknya sekolah terpaksa saya libur. oh, Saya libur soalnya kan pada ujian kan. Anak berapa? Anak 6. Yang pertama SMK mau lulus nih. Yang mana ini? Yang cowok, yang cewek SMK kelas 2. Yang kelas 3 kelas sekolah macet di jalan. oh. Pesan buku terus jadinya nggak kebayar buku. Hmm. Yang keempat ini alhamdulillah di sekolah kadang-kadang suka gurunya ngertiin buku nggak bayar kadang-kadang. Makanya dilanjutin dia sekolah. Yang bontot itu. Ini ya ini bahan ini 2 nih belum sekolah. Oh. Jadi yang saya faktorin tuh anak yang gede dulu biar pada sekolah lah, biar pada lulus, biar kali aja bantu adik-adiknya. Abangnya mau lulus sekolah dulu tahun ini. Ya udah Ner, kalau gitu. Untuk teman-teman sahabat kehidupan, terima kasih ya untuk kegiatan dari sahabat kehidupan hari ini, hari Kamis tanggal 14 April 2022. Untuk teman-teman yang ingin berbagi nanti saya persilakan lagi untuk cek di channel YouTube saya maupun di Instagram saya, atau ingin berbagi dengan adik kita Nur Latifah nanti silakan DM saya aja langsung atau di Instagram saya, atau mungkin mau japri saya silakan. Demikian, salam sahabat kehidupan. Ya. Terima kasih banyak nih Om. Ya Om. Oh, jatuh itu duit.